Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan mereview broker forex kembali ya guys ya. Nah, broker forex yang akan kita review kali ini adalah broker Radex Market. Nah, jadi ya video ini merupakan video lanjutan dari video kita sebelumnya, di mana di video sebelumnya kita udah membahas bagaimana cara daftar akun di broker Radex Market, cara depositnya dan cara withdrawnya. Nah, kali ini kita akan bahas bagaimana ya lebih detail tentang broker Radex Market ini. Nah, jadi saat ini saya udah berada di halaman website resmi dari broker Radex Marketnya ya. Dan kalau kalian pengen akses juga untuk link websitenya itu udah saya taruh di deskripsi video di bawah ini. Nah, untuk tampilan websitenya itu seperti ini guys ya. Jadi tampilan mereka itu memang sedikit berbeda dengan beberapa broker forex lainnya, di mana untuk tampilan mereka itu dominan ya menggunakan warna hitam. Kemudian ya bisa dibilang cukup bagus ya background yang mereka pilih dan juga komposisi warnanya. Nah, kemudian di bagian depan dari website mereka itu kita bisa melihat ya bahwasannya broker Radex Market ini itu memiliki dua jenis akun ya. Untuk lebih detailnya nanti kita akan bahas. Kemudian ini merupakan kelebihan mereka. Jadi kita setelah daftar akun di broker Radex Market nantinya ya, dan kita deposit lalu kita trading, nah nanti kita akan mendapatkan yang namanya akun manager pribadi ya. Jadi semua kendala kita nanti kita bisa langsung konsultasi ke mereka. Kemudian di sini mereka juga ngeklaim bahwasannya split mereka itu dimulai dari nol ya, khususnya untuk akun raw biasanya. Kemudian ada 350 lebih produk available, instrumen investasinya. Lalu juga leverage di sini mereka ngeklaim bisa sampai 1:500 ya, dan juga ada live support ataupun live chatnya. Nah, muncul pertanyaan, bang, live chatnya gimana? Nah, untuk live chatnya sendiri saya udah nyoba ya guys ya, ternyata live chat mereka itu bisa dibilang bagus ya. Tapi kendalanya yaitu ya mereka kalau live chatnya hanya bisa menggunakan bahasa Inggris doang ya, nggak bisa menggunakan bahasa Indonesia. Tapi ada juga sih ya sebenarnya yang bahasa Melayu, tapi kalau saya sih lebih bagus ya kalau kita menggunakan bahasa Inggris saja, karena kalau bahasa Melayu juga agak sedikit pusing ya guys ya. Jadi kalau kita klik di bagian support bahasa, mereka itu belum ada bahasa Indonesia guys ya, yang ada itu bahasa Melayu doang ya. Oke, udah jelas ya. Kemudian untuk platform, nah di sini untuk platform sendiri mereka itu udah bisa digunakan di MT4 dan juga di MT5 ya. Kemudian kalau kita scroll ke bawah lagi, nah, ini itu adalah halaman berita mereka ya. Lalu ke bawah lagi nih udah habis ya. Jadi itu halaman bagian depan dari website mereka, dan untuk submenunya itu ada menu about ya. Ini tentang broker Radex Market, kemudian menu produk mereka, menu account, yang menu tools, menu loginnya ya. Login untuk ke halaman client area dari broker Radex Market ini. Dan sebelum kita mengulik semua menu yang ada di broker Radex Market ini, ya kita pengen lihat terlebih dahulu berapa sih skor yang didapatkan Radex Market di WikiFX. Nah, ternyata skornya itu adalah 5,64 guys ya. Jadi skornya itu memang tidak terlalu tinggi ya. Dan skor ini itu didapatkan dari 5 penilaian ini ya. Yang pertama itu tentu dari regulasi. Regulasi mereka itu 3,92, which is ini regulasinya cukup rendah ya. Karena memang mereka cuma memiliki satu regulasi, yaitu regulasi offshore doang. Kemudian dari segi bisnis itu tidak terlalu tinggi juga ya, cuma 6,3. Risk controlnya ini cukup tinggi, softwarenya tinggi, dan lisensi mereka itu juga cukup rendah. Nah, jadi dari 5 hal penentu ini ya, diambil rata-ratanya, maka inilah skor yang mereka dapatkan. Dan di sini kita juga bisa melihat bahwasannya broker ini itu adalah broker yang berasal dari negara Seychelles ya. Dan mereka itu baru beroperasi kurang lebih 2-5 tahun. Artinya ini adalah broker baru guys ya. Makanya ya mungkin dari segi regulasi mereka belum lengkap ya. Kemudian dari segi skor juga pasti mereka cenderung lebih kecil daripada broker-broker lainnya, karena memang ini adalah broker yang baru. Nah, oke, udah jelas ya. Itu detail singkat tentang Radex Market di WikiFX. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang cukup penting, yaitu jenis-jenis akun yang ada di Radex Market ini. Nah, untuk melihat jenis-jenis akunnya kita bisa klik di bagian menu account ini ya. Lalu kita bisa melihat di bawahnya ini ada menu standard account dan juga raw account ya. Seperti yang udah kita spill tadi sekilas ya, mereka itu cuman punya 2 akun aja, yaitu akun standar dan akun raw. Coba kita lihat ya. Kita buka di tab baru ya kedua akun ini. Nah, begitu kita klik lebih detail tentang akunnya, maka kita akan diarahkan ke halaman ini ya. Jadi di sini itu ditampilkan lebih detail tentang akun standar mereka ini ya, di mana di akun standar mereka ini kita bisa trading di 350 lebih trading products ya.
Dan untuk produknya itu ada forex ya, kemudian ada CFD ya, commodity index dan juga metals. Nah, kemudian di akun standar mereka ini kita juga tidak dikenakan komisi tambahan ya ataupun biaya tambahan ketika kita trading. Jadi free fee. Oke, kemudian untuk spreadnya itu mereka ngeklaim spread mereka itu dimulai dari 1,1 pips ya atau sekitar 11 poin. Nah, jadi untuk spreadnya sendiri itu saya juga udah punya datanya karena saya udah sempat screenshot ya spread yang ada di akun standar mereka. Nah, ini adalah spread yang ada di akun standar mereka guys ya. Jadi rata-rata spreadnya itu memang di bawah 20 poin ya. Ini masih di bawah 20 poin dan khusus untuk metal ya yaitu emas dan perak itu masing-masing di 38 dan 30 poin. Jadi untuk emas dan perak memang agak sedikit tinggi ya spreadnya, sedangkan untuk per lainnya itu masih di bawah 20 poin semuanya. Dan mereka klaim tadi bahwasannya spread mereka itu dimulai dari 11 poin ataupun 1,1 pip, dan ternyata benar ya, ada pair yang memang dimulai dari 11 poin. Contoh kayak Euro USD dan juga pair USD CAD ini. Nah, artinya apa yang mereka klaim di website mereka itu sesuai dengan faktanya guys. Oke, itu adalah spread yang ada di akun standar mereka. Nah, kemudian untuk teman-teman membuka akun standar mereka ini, minimum depositnya itu adalah $100. Ya, jadi ini adalah syarat aja ya guys ya ketika teman-teman itu ingin membuka akun standar mereka, karena setelah teman-teman udah deposit $100 lalu kalian WD sebagiannya, misal teman-teman WD $50, nah sisa di $50 tuh di akun standar kalian, nah itu teman-teman tetap bisa trading ya. Jadi $100 ini adalah syarat ketika teman-teman ingin membuka akun trading doang. Nah, kemudian 3 major currency available. Nah, ini teman-teman bisa menggunakan 3 mata uang ini ya, yaitu USD, GBR dan juga Euro. Nah, di sini teman-teman bisa default aja menggunakan USD. Nah, itu adalah penjelasan singkat ya tentang akun standar mereka ya guys ya. Nah, kemudian muncul pertanyaan, Bang, di akun standar mereka ini itu apakah kita bisa mendapatkan yang namanya free swap? Nah, saya udah tanya dengan live chat mereka. Ternyata mereka menjawab bahwasannya kalau teman-teman itu KTP yang kalian upload itu adalah KTP Islam, nah kalian bisa mengajukan free swap guys. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman itu KTP-nya bukan Islam ya ataupun bukan Muslim, nah teman-teman itu belum bisa mendapatkan fitur free swap dari broker Radex Market ini ya. Jadi memang kekurangannya adalah kalau free swap-nya itu masih berdasarkan data ataupun kartu identitas yang kita upload guys ya. Oke. Nah, itu untuk akun standar mereka. Nah, kemudian untuk akun raw-nya kita coba klik ya. Nah, untuk akun raw mereka ya, perbedaannya dengan akun standar adalah di bagian low commission-nya aja. Nah, kalau di akun standar tadi mereka klaimnya itu adalah free ya, tidak ada biaya tambahan. Sementara di akun raw ini kita akan dikenakan charge ya ataupun biaya tambahan lagi. Nah, berapa biayanya? Biayanya itu adalah $2,5 USD per side ya on standard lot. Nah, per side itu artinya adalah per sisi. Begitu kalian open posisi kalian kena biaya $2,5. Begitu kalian close posisi kalian kena biaya $2,5 lagi. Artinya per satu lot kalian trading kalian akan dikenakan biaya trading sebesar $5 guys ya. Contoh, teman-teman menggunakan akun raw mereka ini ya, kemudian kalian open satu lot di pair ya, misalnya kayak pair USD JPY. Nah, kemudian kalian trading dan akhirnya profit ya, profit $100. Nah, profit $100 kalian itu tidak utuh untuk kalian semuanya karena ada yang dinamakan dengan commission tadi yang $5 tadi. Artinya profit kalian dikurang dengan komisi ini sama dengan profit kalian utuhnya adalah $95. Nah, Bang, kalau saya loss gimana? Nah, kalau kalian loss berarti ya $100 tadi ditambah dengan komisi ini. Berarti total loss kalian adalah $105. Oke, udah jelas ya. Nah, itu kalau kalian open satu lot. Bagaimana kalau teman-teman itu opennya 0,1 lot? Nah, kalau 0,1 lot artinya fee yang harus kalian bayar adalah $0,5. Nah, kalau kalian open 0,01 lot artinya fee yang harus kalian bayar adalah $0,05. Oke, jelas ya? Fee-nya ini itu tergantung dengan lot yang kalian buka. Nah, kemudian untuk spread. Nah, di sini mereka jelas-jelas mengklaim ya bahwasanya spread mereka itu dimulai dari 0 pip. Dan di sini saya juga udah punya data terkait akun raw mereka ya. Apakah spread mereka itu memang semurah itu? Nah, kita coba lihat aja langsung. Nah, ternyata benar ya guys ya. Memang ada beberapa pair yang spreadnya itu dimulai dari 0 kayak AUD ya. Kemudian Euro USD ini 0 juga ya. Kemudian GBP USD ini 1 ya. Ini 2, 3, 1, 1, 17, dan 7. Nah, jadi ternyata memang di metal ya, baik itu di emas maupun perak itu cukup tinggi ya spreadnya guys ya, yaitu di 17 dan 7. Nah, jadi walaupun kita udah kena fee ya ataupun biaya sebesar $5 per lot tadi. Nah, di sini untuk
pair emas dan peraknya itu masih cukup tinggi. Jadi ya kalau misalnya teman-teman ingin trading ya dan ingin mendapatkan 0 spread ya berarti kalian bisa trading di pair-pair ini ya, AUD USD dan juga Euro USD. Oke? Itu ya gambaran spread yang ada di akun raw mereka. Nah, kemudian untuk depositnya sama ya. Ini minimum $100 juga sama kayak akun standar tadi, dan juga untuk mata uang ini sama ya, sama-sama menggunakan USD, GBP dan juga Euro. Oke? Kemudian muncul pertanyaan, "Bang, Abang kan kemarin udah membuat video cara withdraw di broker Radex Market ini." Nah, pertanyaannya apakah withdrawnya itu cepat atau lama? Nah, saya buat video withdrawnya itu udah cukup lama guys ya. Jadi saya pribadi lupa ya apakah WD di broker Radex Market ini itu cepat atau lama. Nah, tapi kalau teman-teman penasaran, kalian bisa cek aja di channel YouTube saya ya, khususnya itu di playlist Radex Market. Kalian buka aja. Nah, nanti kalian bisa lihat aja langsung ya, ataupun tonton aja langsung seberapa lama saya withdraw di broker Radex Market ini ya, supaya pertanyaan kalian itu terjawab ya guys ya. Nah, kemudian ya, supaya teman-teman nggak penasaran juga ya, di sini saya pengen liatin tampilan halaman client area dari broker Radex Market ini. Jadi, setelah teman-teman itu udah daftar akun di broker Radex Market ya, maka nanti tampilan halaman client areanya itu seperti ini guys ya. Jadi di sini itu kita bisa melihat trading account kita ya yang udah kita buat ya, kemudian riwayat transaksi yang udah kita jalankan ya, deposit WD-nya itu di sini. Kemudian untuk menu funding ataupun menu deposit dan WD-nya itu di sini guys ya. Menu deposit di sini, menu withdraw di sini. Lalu juga ada menu account ya. Di sini itu akan dimunculkan account yang udah kita buat, trading history kita ya, dan sebagainya. Kemudian tools ya. Di sini juga ada tools. Kita bisa menggunakan fasilitas trading central mereka ya. Lalu juga ada welcome bonus. Nah, buat teman-teman yang suka bonus itu ada fasilitas bonusnya juga. Kemudian untuk setting-setting, nah ini untuk keamanan akun kalian ya. Nah, kemudian udah beres ya. Itu adalah menu-menu yang ada di halaman client area dari broker Radex Market ini. Dan muncul pertanyaan, "Bang, di Radex Market ini itu ada copy tradingnya nggak?" Nah, untuk copy tradingnya ada ya guys ya. Jadi kita bisa buka websitenya kembali. Nah, untuk fitur copy tradingnya itu ada di menu tools. Nah, ini ya. Jadi untuk copy tradingnya itu ada yang namanya RM Sosial. Nah, untuk RM Sosial ini nanti kita akan bahas lebih detail dalam satu video aja ya. Jadi nggak akan kita campur dengan review broker Radex Market kita ini. Kenapa? Karena memang penjelasan tentang copy trading itu cukup panjang guys ya. Karena kalau kita campur, yang ada nanti videonya cukup panjang dan kalian malah males nonton ya kalau videonya kita gabung. Oke? Nah, selanjutnya mungkin udah kita jelaskan semua ya guys ya. Itu sudah kita jelaskan, account juga udah kita jelaskan. Nah, untuk bonus-bonus kalau saya pribadi sih saya kurang tertarik ya. Jadi buat teman-teman yang tertarik ya kalian bisa lihat sendiri aja ya, kira-kira welcome bonusnya ini seperti apa, syarat dan ketentuannya seperti apa, kemudian produknya itu ya ini udah kita jelaskan juga. Untuk about ini udah kita jelaskan sedikit tadi ya di WikiFX mengenai broker Radex Market ini. Saya rasa udah cukup jelas semua ya hal-hal penting yang kita udah jelaskan di broker Radex Market. Dan kalau teman-teman masih ada pertanyaan ya seputar video kali ini, kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.